Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan wilayah. Sub pokok bahasan yang ketiga dari materi konsep wilayah dan tata ruang, materi kelas 12 semester 1. Baik, ada beberapa pertanyaan mengawali pembelajaran kita. Antara lain, apakah setiap wilayah mempunyai tingkat perkembangan yang sama? Coba kita pikirkan, apakah setiap wilayah mempunyai tingkat perkembangan yang sama? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan wilayah yang satu menjadi lebih maju daripada wilayah yang lain? Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita pelajari materinya. Kita awali dari pembangunan wilayah. Konsep pembangunan wilayah. Pembangunan adalah suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak. Indikator pembangunan. Ada dua indikator. Indikator yang pertama adalah indikator kuantitatif. Indikator kuantitatif meliputi faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, yang keempat faktor demografi, yang kelima faktor indikator lingkungan. Kita lihat indikator kuantitatif yang pertama, yaitu faktor ekonomi, meliputi Gross National Product per kapita atau GNP, kemudian Gross Domestic Product atau GDP, kemudian tingkat pengangguran, kemudian konsumsi energi. Indikator kuantitatif yang kedua, faktor politik, meliputi tingkat korupsi di suatu negara, kemudian peran pemerintah atau dominasi pemerintah, kemudian indikator kuantitatif yang ketiga, faktor sosial, meliputi ketersediaan jasa pendidikan dan kesehatan. Kemudian faktor demografis, indikator kuantitatif yang keempat, meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat fertilitas, kemudian prosentase tenaga kerja di bidang pertanian. Kemudian indikator kuantitatif yang kelima adalah indikator lingkungan, yaitu berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Kita lanjutkan pada indikator kualitatif.
Indikator kualitatif meliputi gambaran kondisi kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Indikator kualitatif digunakan untuk menganalisa komponen yang tidak mudah dihitung atau diukur dengan sebuah angka. Contoh indikator kualitatif yaitu kebebasan, korupsi, dan keamanan. Kemudian ukuran alternatif dalam pembangunan ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama life sustenance dalam konteks kebutuhan dasar, yang kedua self esteem yang berhubungan dengan self respect dan kebebasan, yang ketiga kebebasan yang berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk memilih pilihan mereka. Selanjutnya tentang pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Kita lihat gambar yang ada di slide. Itu adalah kondisi yang atas, itu adalah kondisi Jakarta pada masa dulu. Kemudian yang bawah itu adalah kondisi Jakarta pada masa sekarang. Nah, Jakarta merupakan salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Di samping wilayah-wilayah yang lain. Jakarta mengalami perkembangan yang pesat, sangat pesat. Begitu juga kota-kota lainnya di Indonesia. Sehingga setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran, mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Nah, kita lihat peta wilayah pusat pembangunan di Indonesia. Itu dibagi dalam 4 wilayah pembangunan utama, yaitu wilayah pembangunan A, wilayah pembangunan utama B, dan wilayah pembangunan utama C, serta wilayah pembangunan utama D. Masing-masing terbagi ke dalam sub wilayah pembangunan. Baik, kita lihat tabel wilayah pembangunan Indonesia. Wilayah pembangunan utama A itu pusat pertumbuhannya di Medan dengan sub wilayah pembangunan 1 dan 2. Subwilayah pembangunan 1 meliputi Aceh dan Sumatera yang berpusat di Medan. Wilayah pembangunan 2 meliputi Sumatera Barat, Riau berpusat di Pekanbaru. Kemudian wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhan Jakarta, dibagi dalam 3 subwilayah pembangunan, yaitu subwilayah pembangunan 3, 4, dan 6. Subwilayah pembangunan 3 itu meliputi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu yang berpusat di Palembang. Kemudian wilayah pembangunan 4 meliputi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY berpusat di Jakarta. Kemudian wilayah pembangunan wilayah pembangunan 6 meliputi Kalimantan Barat berpusat di Pontianak. Wilayah pembangunan utama C, pusat pertumbuhan di Surabaya. Subwilayah pembangunan meliputi 5 dan 7.
Subwilayah pembangunan 5 meliputi Jawa Timur dan Bali berpusat di Surabaya. Subwilayah pembangunan 7 meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Wilayah pembangunan utama D, pusat pertumbuhan di Makassar, meliputi subwilayah pembangunan 8, 9, dan 10. Subwilayah pembangunan 8 meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, berpusat di Makassar. Subwilayah pembangunan 9 meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, berpusat di Manado. Kemudian subwilayah pembangunan 10 meliputi Maluku, Papua, berpusat di Sorong. Baik, kita lanjutkan pada teori-teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama, teori pusat pertumbuhan wilayah. Kita awali dari teori kutub pertumbuhan yang disampaikan oleh Francois Perrault. Menurut teori ini, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan muncul di lokasi tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu sama lain. Lokasi inilah yang disebut kutub pertumbuhan. Teori selanjutnya, teori pusat pertumbuhan yang disampaikan oleh John Friedman. Menurut John Friedman, yang mengungkapkan konsep center periphery, pusat pinggiran, bahwa pengembangan wilayah akan melahirkan kota utama dan wilayah sekitarnya yang menjadi inti atau core dari sistem kota-kota nasional dan pinggiran atau periferi yang berada di luar serta bergantung pada inti. Jadi ada daerah inti, ada daerah pinggiran. Selanjutnya, teori pusat menurut Hirschman, teori pusat pertumbuhan menurut Hirschman. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek polarisasi atau polarization effect dan efek penetasan ke bawah atau disebut dengan trickling down effect. Polarization effect tersebut diperkuat dengan adanya pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan. Sedangkan trickling down effect dapat tumbuh dengan cara meningkatnya daya tarik wilayah sekitarnya. Selanjutnya, teori pusat pertumbuhan menurut Rostow. Terdapat 5 fase pembangunan yang didasarkan kepada ciri-ciri umum perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku. Pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan suatu proses yang mempunyai dimensi banyak. Tidak sekedar ditandai dengan menurunnya peranan faktor pertanian dan meningkatnya peranan faktor industri dan jasa. Kita perhatikan gambar, di situ ada 5 tahap pembangunan dari awal, yaitu masyarakat tradisional, yaitu dari bawah, kemudian ke atasnya yaitu tahap prakondisi lepas landas, kemudian tahap lepas landas, tahap bergerak kedewasaan, dan tahap konsumsi massal.
Selanjutnya, teori polarisasi ekonomi menurut Myrdal. Menurut Myrdal, jika di suatu lokasi terdapat penanaman modal untuk mendirikan industri atau kegiatan ekonomi lainnya, maka tempat tersebut akan lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lain. Selanjutnya, teori pusat pelayanan pemukiman menurut Christaller. Menurut teori Christaller, jika persebaran penduduk dan daya belinya sama baiknya dengan bentang alam, sumber dayanya dan fasilitas transportasinya semuanya sama seragam, lalu pusat-pusat pemukiman menyediakan layanan yang sama, menunjukkan fungsi yang serupa, dan melayani area yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat pemukiman dengan pusat pemukiman lainnya. Teori itu sering disebut dengan tempat sentral. Ada 3 tempat sentral yang berhierarki 3, 4, dan 7. Kita perhatikan perbedaan gambarnya masing-masing. Tempat sentral yang berhierarki 3 atau K3, kemudian kita bandingkan dengan tempat sentral yang berhierarki 4 atau K4, kemudian kita juga bandingkan dengan tempat sentral yang berhierarki 7 atau K7. Semuanya berbeda. Hierarki K3 merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya, sering disebut kasus pasar. Sering disebut kasus pasar optimal. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christaller sebagai asas pasar, dalam arti semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral harus sedikit mungkin. Hierarki 4. Wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christaller sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat-tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan 2 kota. Jalan penghubung 2 kota ini hendaknya berjarak pendek dan lurus. Hierarki 7, selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat belajar, meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.